Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya kawan semua hari ini? Semoga sehat selalu dan sehat sentosa, serta keluarga besar pun ikut sehat, dan semoga semua dalam limpahan rahmat karunia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 13, yakni adab sesama muslim. Kemudian pelajaran 14, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian pelajaran 15, hafalan surat Al-Falaq. Baik teman-teman, mungkin bisa sambil dibuka bukunya di halaman 61 sambilan ya. Baik, langsung aja kita masuk ke slide berikutnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, adab sesama muslim, yakni yang pertama itu teman lihat ada gambar di sini, yakni sesama muslim ya kan? Yang pertama, suka menolong. Kaum muslimin adalah saling bersaudara, ya kan? Seperti dalam hadis al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Terus kemudian mereka bagaikan satu tubuh teman-teman. Apabila salah satu tubuh itu sakit, niscaya anggota tubuh lainnya pun merasakan sakit pula. Kemudian kita juga belajar dari kisah sahabat, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini Ustadz akan berkisah sedikit ya. Kisahnya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemimpin yang adil dan menyayangi rakyatnya. Pada suatu malam yang dingin, sang khalifah berkeliling kota memeriksa keadaan rakyatnya. Dari jauh terlihat cahaya api disertai tangisan anak-anak kecil dari sebuah gubuk di ujung kota. Gubuk itu seperti rumah tapi lebih kecil lagi teman-teman. Kalau kalian tahu sawah itu ada gazebo atau ada gubuk atau ada saung, itu kayak gitu ya. Terus kemudian Khalifah Umar pun mendekati gubuk tersebut. Seorang ibu sedang memasak, sedangkan 3 orang anaknya tertidur pulas di sampingnya. Kemudian, mengapa anak-anakmu menangis? Tanya Khalifah Umar. Mereka menahan lapar hingga tertidur, jawab sang ibu. Lalu, apa yang kau masak di dalam periuk itu? Periuk itu kayak tungku ya teman-teman, tungku atau kayak buat nanak nasi atau masak nasi gitu ya teman-teman. Magicom lah, zaman modern ini Magicom. Mengapa lama sekali? Tanya sang khalifah keheranan. Aku hanya memasak air. Aku tidak punya makanan. Kubiarkan mereka mendengar suaranya hingga tertidur, jawab ibu itu kali ini. Khalifah Umar pun sangat sedih mendengarnya. Ia pun langsung pergi menuju gudang makanan, lalu kembali dengan memikul sekarung makanan menuju wanita ibu tadi itu. Tutup periuk atau tutup tungku itu langsung dibuka. Makanan dimasak di dalamnya. Sisanya ia berikan pada sang ibu. Sang ibu pun membangunkan anaknya. Makanan telah siap sedia. Mereka pun makan dengan lahapnya. Mereka pun berterima kasih kepada Khalifah Umar karena telah membantu dengan tulus, ikhlas memberikan makanan untuk mereka. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan pahala yang besar. Begitu doa mereka untuk sang khalifah. Itu ya teman-teman, sekelumit atau secukil kisah tentang Khalifah Umar radhiyallahu an. Berikutnya yang kedua yaitu menyebarkan salam. Apabila bertemu dengan sesama muslim, kita dianjurkan
untuk mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti yang disebutkan dalam hadis, yakni wa ashfis salam, dan sebarkanlah ucapan salam, hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Kemudian mengucapkan salamnya yang lengkap yang teman-teman ya, jangan assalamualaikum atau assalamualaikum atau mikum. Ucapkanlah salam yang lengkap. Pun juga salam yang kedua ini, salam yang B, salam adalah doa keselamatan. Apabila seorang muslim mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengannya 2 kali, Ustadz salah ketik, maaf ya. Jadi jawabnya pun juga harus lengkap ya, karena warahmatullah itu dengan rahmat Allah, wabarakatuh dengan keberkahan menyertainya. Kemudian berikutnya yakni yang ketiga, adab sama muslim yang ketiga adalah silaturahim, teman-teman. Silaturahim adalah mempererat jalinan hubungan. Hubungan apa, teman-teman? Ya seperti kalian dengan keluarga kalian, dengan ibu ayah kalian, itu adalah tali silaturahim, jalin hubungan, ya kan? Terus kemudian yang B, dengan silaturahim akan terjalin kasih sayang, dan rizki pun akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti juga disebutkan dalam hadis, Ustadz lupa nulis hadisnya di situ, yang bunyinya wasilil arhama, dan sambunglah tali silaturahim, hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang C, Rasulullah SAW melarang kita untuk memutuskan tali silaturahim dengan sesama. Begitu ya teman-teman. Seperti punya hadis, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Begitu. Kemudian kesimpulannya teman-teman, yang pertama, kita harus gemar menolong sesama manusia, terutama sama muslim ya. Terus kemudian yang kedua, ketika bertemu dengan sesama muslim itu dianjurkan untuk mengucapkan salam serta menjawabnya. Bagi seorang muslim ialah wajib. Nah, jadi seorang muslim itu menjawab salam itu wajib gitu. Terus kemudian yang ketiga, kita sebagai muslim yang baik harus menjaga hubungan tali silaturahim. Begitu teman-teman kesimpulannya. Kita lanjut berikutnya. Kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman, di sini Ustadz akan berkisah tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk mengajak mereka agar menyembah Allah semata. Tetapi kaum Nabi Nuh menolaknya. Mereka adalah kaum yang durhaka karena terus menyembah berhala, patung yang dibuat oleh manusia. Teman-teman bisa melihat di halaman 67. Jadi begitu teman-teman. Mereka marah gitu karena terus menyembah berhala yang dibuat oleh manusia. Begitu teman-teman. Kemudian Nabi Nuh pun tidak pernah putus asa. Ia terus berdakwah kepada kaumnya dan bersabar menasihati Kan'an anaknya agar tidak lagi menyembah berhala. Nabi Nuh alaihi salam sedih melihat ulah kaumnya. Mereka tetap dalam kekafiran, hanya sedikit yang beriman. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh agar membuat sebuah kapal besar. Membuat kapal yang besar. Kapal besar pun selesai dibuatnya. Pengikut Nabi Nuh alaihi salam naik ke dalamnya membawa hewan sepasang-sepasang. Orang-orang menertawakan mereka dan menganggap Nabi Nuh sudah gila karena membuat perahu di daratan. Kemudian tak lama setelah itu terjadilah bencana. Allah menurunkan azab kepada mereka, yaitu berupa hujan yang sangat lebat.
hujan yang sangat lebat hingga terjadi banjir di mana-mana teman-teman. Semua pengikut Nabi Nuh selamat berlayar di atas kapal yang besar karena mereka beriman kepada Allah semata. Sedangkan yang lainnya celaka, semuanya mati dan binasa karena menyekutukan Allah dengan berhala dan tidak mau mengikuti perintah nabinya. Doa Nabi Nuh ketika naik ke kapal yakni Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, sungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Quran Surat Hud ayat 41. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah Rasul yang pertama kali diutus ke bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kaum Nabi Nuh banyak yang menyembah berhala, ya. Jadi mereka malah marahin itu Nabi Nuh, apa kamu, ya kan. Terus kemudian yang ketiga, Nabi Nuh selalu mengajak kaumnya agar menyembah Allah semata. Yang keempat, orang beriman akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, orang kafir akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Begitu teman-teman kesimpulannya. Berikutnya teman-teman, tema 15 atau pelajaran 15, yakni tentang hafalan surat Al-Falaq. Mungkin teman-teman sudah pada hafal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ingat ada pantulannya, birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ingat yang kuat pantulannya, wa min syarri hasidin idza hasad. Begitu ya teman-teman, pantulannya yang kuat. Kemudian artinya Ustadz bacakan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau yang menguasai waktu fajar atau waktu subuh teman-teman. Kemudian ayat kedua berbunyi, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, yakni makhluk dia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi malam juga jahat teman-teman. Di sini diungkapkan seperti itu. Kemudian ayat keempat artinya, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul lainnya. Begitu ya teman-teman. Terus kemudian yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Begitu ayat kelima. Jadi nanti teman-teman di evaluasi dan penutup, kita masuk ke slide berikutnya, evaluasi dan penutup. Di sini Ustadz akan menyampaikan evaluasinya. Baik, sudah di penghujung slide teman-teman. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ustadz ataupun Ustadzah. Walaupun yang hanya disampaikan oleh Ustadz atau Ustadzah hanya sedikit, semoga bermanfaat. Kemudian teman-teman diharapkan untuk mengerjakan lembar evaluasi halaman 65, 66, 70, 72 sampai dengan 75 dan hafalan surat Al-Falaq. Begitu, dalam bentuk rekaman voice note aja surat Al-Falaq-nya. Begitu. Kemudian kawan-kawan semua, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah ikut menyimak dan sudah ikut mendengarkan atau memperhatikan pelajaran kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.